Pak Ronald? Pak? Pak? Ditanyain sama istrinya, Pak. Cepat sembuh ya, nanti biar ketemu sama istrinya. Jangan dilepas, jangan dilepas. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di manapun berada. Saya Ronald dan ini istri saya. Saya Risma. Dan hari ini kami akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di mana saya disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Dan inilah kisah kami. Baik, hari ini kami akan menceritakan dan lebih tepatnya lebih lengkapnya bersama istri saya yang awalnya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kami tahu dalam situasi pandemi ini nggak mudah, tapi kami percaya bahwa ada perlindungan Tuhan di dalam situasi pandemi ini. Dan kami itu sekitar bulan September pertengahan, suami saya sakit demam di hari pertama, kedua, bahkan di hari ketiga. Dia merasakan demam, batuk, dan bahkan dia merasakan awal pertamanya adalah gejala tipes, merasa demam naik turun seperti tipes. Terus terakhir dia batuk, dan itu saya sudah worry, aduh Tuhan gimana nih ya, kondisi dia kok semakin hari semakin buruk. Dan saya sempat merawat dia, sempat memberikan obat yang juga saya minta juga dari dokter untuk dia bisa dikonsumsi di rumah. Tapi selama 3 hari dia merasakan sangat sakit dalam tubuhnya, bahkan untuk dia bergerak aja susah saat itu kondisinya. Dan entah kenapa perasaannya saya sudah langsung worry, dan saya memutuskan untuk saya bawa ke rumah sakit. Saat itu sekitar malam jam 12 malam, saya udah nggak bisa merasakan pernafasan itu, nggak bisa sesak, dan saya nggak bisa mencium bau, dan makanan pun nggak bisa ngerasain enaknya makanan tuh, nggak ada rasa gitu. Jadi ketika suami saya merasakan sakit selama 3 hari, saya langsung telepon. Pertama saya telepon sahabat kami, kami minta pendapat untuk bagaimana bisa bawa suami saya, dan akhirnya kami untuk coba telepon pihak ambulans. Nah, ketika kami telepon pihak ambulans, begitu banyak mungkin pasien yang begitu banyak pasien yang dijemput ambulans, jadi agak susah saat itu kondisi untuk kami dapat ambulans. Dan suatu ketika kami memutuskan untuk bawa suami kami dengan kendaraan. Akhirnya teman-teman kami datang sekitar 6 pasangan untuk datang ke rumah, dan bahkan suami saya nggak bisa berdiri saat itu. Jadi dia untuk dibawa dari lantai atas ke bawah itu butuh bantuan, dan kami semua bahkan teman-teman itu menggendong suami saya untuk membawa suami saya sampai ke mobil, dan bahkan di perjalanan menuju rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit itu hujan lebat, dan sekitar itu kami datang ke rumah sakit pemerintah rujukan COVID. Nah, akhirnya di situ difasilitasi pemerintah di rumah sakit. Akhirnya suami saya mengalami beberapa tes yaitu mulai dari rapid sampai swab. Dan akhirnya di tes swab kedua suami saya dinyatakan positif COVID-19. Di situ saya sebagai istri jujur berat dan nangis, nggak tahu harus bagaimana. Bukan karena suami saya selain sakit COVID-19, suami saya ngalamin kondisi yang sangat kritis. Karena saat itu saturasi oksigen dia 30%. Bapak Ibu Saudara, bahwa normalnya manusia itu saturasinya adalah 95%. Ketika 30% dan dia ngerasakan sesak segala macam, itu saat itu waktu dimasukin ke rumah sakit,
bahkan dimasukin ke IGD sampai pada akhirnya ke ICU. Itu dokter sudah sangat, keadaan rumah sakit itu sudah sangat crowded banget, dan bahkan dokter itu sampai marah kepada saya. Ini benar-benar keadaan pasien sangat kritis. Keadaan pasien ini sangat kritis ketika dilihat CT scan paru-parunya, toraksnya itu sangat jelek dan sangat buruk. Bahkan saturasinya 30%, normal manusia itu 95%. 30% ini tuh sangat bahaya dan harus dilakukan tindakan dengan ventilator. Saya saat itu di malam hari itu, waktu menuju pagi itu saya juga nggak tahu harus bagaimana. Saya hanya bisa duduk dan saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Saya nggak tahu harus bagaimana karena kondisi suami saya bukan semakin baik tapi semakin buruk. Akhirnya dokter mengajak saya bicara dan melakukan untuk dia pakai ventilator. Selain ventilator dia harus dipakai beberapa alat medis. Saya juga nggak benar karena kondisi pasien dia harus diobservasi. Jadi ketika dimasukin ICU itu hati saya bergejolak, Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Saya hanya minta Tuhan sembuhkan suami saya. Dan ketika suami saya sudah ngalamin krisis sampai 12 jam dan habis itu dipindahkan ke ruang ICU isolasi COVID. Nah, ketika suami saya dipindahin ke situ, dia sudah mengalami antara sadar dan tidak sadar. Jadi dia mengalami yang namanya hipoxia, yaitu kadar oksigen di dalam darah yang berkurang, saturasi jadi saturasi 30%. Harusnya normalnya manusia ketika bisa bernapas dengan baik itu 95%. Jadi kalau di bawah 50% saja sebenarnya seluruh organ tubuh itu tidak bekerja dengan baik. Bahkan baik itu ginjal, baik itu semua itu tidak akan bekerja dengan baik. Bahkan ini 30% itu ajaibnya jantungnya dia masih bisa berdenyut gitu. Dan di situ ketika waktu dilakukan di ruang ICU, suami saya semakin hari bukan semakin baik tapi semakin kritis. Kondisi semakin yang hanya minta belas kasihan Tuhan. Saat itu saya hanya ketika dokter ngomong dan saya bilang, Tuhan, ini gimana? Suami saya sakit COVID. Bagaimana ini? Bapak Ibu Saudara tahu bahwa COVID itu juga pasti akan menyebar. Bahkan saya ngelawat dia gitu. Tapi saya percaya bahwa saya pasti sehat gitu. Karena saya tahu suami saya lagi berjuang antara hidup dan mati. Dan saya ketika semakin hari semakin kritis dan akhirnya saat dipasang ventilator keadaannya sangat buruk dan dia kondisinya antara sadar dan tidak sadar, sudah tidak bisa lagi untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Di saat itu saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, dan setiap hari saya datang ke rumah sakit. Tetapi hati saya sebagai seorang istri, saya hanya bisa minta, Tuhan, suami saya lagi berjuang antara hidup dan mati. Bagian saya hanya bisa berdoa di situ. Dan saya datang ke rumah sakit dan saya tanya kepada suster, Tuhan, di mana ya sus? Loh, suami saya dirawat. Kamar sebelah mana? Karena begitu banyak tembok-tembok yang dilapisi gitu. Tapi di situ saya hanya bisa duduk dan saya hanya bisa duduk berlutut. Saya minta belas kasihan Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu di tempat ini, bukan karena suami saya, tapi saya minta buat setiap orang yang berjuang di rumah sakit ini, Tuhan. Akhirnya saya percaya one day suami saya pasti sembuh Tuhan, pasti sembuh. Kami tahu COVID ini nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan di situ. Bahkan setiap kali saya datang, saya tanya suster dan suster bilang, belum ada kemajuan, dan perlu dilakukan tindakan plasma darah. Bapak Ibu Saudara, itu orang yang sudah ex-COVID, embrionya diambil dan untuk dimasukkan dan transfusikan ke suami saya untuk menaikkan antibodinya. Jadi karena tidak ada obatnya, jadi hanya dilakukan seperti itu untuk membantu, dan itu juga belum tentu Bapak Ibu Saudara sampai dia bisa menaikkan saturasi oksigennya dia gitu. Waktu itu saya ketika dibilang harus mencari plasma darah, saya
nggak tahu harus gimana, hanya saya bisa hanya berdoa. Dan saya bersyukur banyak sekali rekan-rekan dan banyak sekali orang-orang yang membantu, yang menyumbangkan, bahkan datang ke PMI untuk memberikan plasma darah ke suami saya. Saya hanya bisa berterima kasih sama Tuhan. Dan setelah dilakukan plasma darah, menunggu saturasinya dia naik, saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bilang, Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu, saya minta Tuhan kesembuhan-Mu. Aku percaya suamiku akan menang atas maut, dan aku percaya Tuhan akan menyembuhkan dia gitu. Terima kasih buat setiap perawat dan dokter yang udah merawat suami saya. Ketika itu perawat WA saya, Bu, Bapak mau bicara. Terus itu saya kaget, dan suami saya bisa ciuman, bisa ngobrol walaupun keadaan dia masih pakai ventilator, dan walaupun keadaan masih dalam keadaan yang saturasi masih belum naik yang masih belum naik yang maksimal gitu. Tapi saya melihat di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong suami saya gitu. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini, COVID yang dia ngalamin kritis, saya tahu itu Tuhan lagi bersama dia gitu. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu, saya hanya bisa menjerit di rumah sakit, saya hanya bisa nangis dan berdoa. Saya begitu berterima kasih banyak sekali hamba-hamba Tuhan, semua orang, bahkan Bapak Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang dapat kabar suami saya sakit. Teman-teman itu banyak sekali mendoakan kami, tiap hari berdoa untuk kami. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, thank you. Saya bisa bilang terima kasih. Saat itu saya percaya bahwa walaupun tidak ada dasar untuk berharap, saya tahu saya punya Tuhan. Dan untuk selama dia ngalamin sakit, selama dia ngalamin ini, Bapak Ibu Saudara, suami saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya menyaksikan kasih kebaikan Tuhan buat Bapak Ibu. Di tengah-tengah saya dalam keadaan koma, saya merasakan tubuh saya itu melayang dari atas tempat tidur. Ketika itu saya sudah berada di ruangan yang saya nggak tahu itu di ruangan ICU atau di ruangan IGD-nya, tetapi mata saya sudah terbuka dan saya melihat tubuh saya sudah terbang dari tempat tidur itu, dan saya melihat plafon ruangan itu terang, dan tiba-tiba tubuh saya naik ke atas, dan saya melihat saya melayang dan naik ke atas dan masuk dalam terangnya plafon itu. Lalu Bapak Ibu, saya tiba-tiba setelah saya masuk dari tempat itu, lalu saya tiba-tiba berada di sebuah taman yang indah sekali. Tamannya dengan ada depan itu saya kayak berada di agak dataran tinggi ya. Terus saya melihat pepohonan yang hijau yang aneh dan unik ya. Saya nggak pernah melihatnya di bumi. Dan itu ada danau kecil. Terus saya lihat ada aliran air dari langit, ada warna kebiruan, ada warna keunguan seperti aurora ya. Terus saya melihat galaksi yang terang sekali di atas langit itu, dan saya melihat taman yang begitu indah di kiri kanan, dan saya melihat ada pohon di sebelah saya, saya lihat buahnya warna kuning kemerah-merahan, dan pohonnya saya juga nggak tahu nama pohon itu apa, tapi beda sekali dengan yang saya lihat. Saya belum pernah melihatnya. Lalu di kiri belakang saya ada, dan dalam waktu saya sedang tertegun dengan indahnya taman itu, saya bisa merasakan sejuknya taman itu, kulit saya bisa merasakan segarnya taman itu, dan saya bisa merasakan kaki saya itu, saya telanjang kaki ya, di situ saya bisa merasakan rumput hijau itu seperti karpet, halus dan lembut gitu ya, dan saya rasakan saya pakai pakaian yang terang silau ya, putih terang begitu ya di tubuh saya, dan saya melihat saya sudah berada di suasana yang begitu luar biasa buat pribadi saya gitu. Saya mendengar ada yang memanggil nama saya, Ronald, anakku gitu. Jadi aku lihat, siapa yang manggil saya ya? Terus dari balik pohon sebelah kanan saya melihat langsung ada pribadi yang lari, badannya besar, saya cuma setengah badannya dia lari, dia mukanya terang sekali, dan matanya itu saya lihat kayak petir, terus silau terang. Dia pakai baju putih, dan terus dia pakai selendang warna merah ya, ke ininya, ke yang melilit gitu ya. Terus
saya lihat dia berlari mengejar saya. Dia berlari mengejar saya. Saya lihat gini, tapi saya nggak takut. Saya merasa damai. Saya merasa tenang. Semakin dia dekat, saya merasa tenang. Saya kayak merasa, wah ini sesuatu yang berbeda. Seperti saya kenal pribadi ini. Ketika dia datang, dia berlutut, karena dia besar ya. Dia berlutut dengan lutut satu ke sebelah kanan, terus dia peluk saya begini. Kepala saya sudah di sini. Lalu saya ngerasain pas saya dipeluk, aduh, ada energi yang masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba tubuh saya itu bergetar ya, gemeteran. Aduh, tiba-tiba saya menangis. Saya kok ngerasain sesuatu yang luar biasa, sukacita. Hati saya penuh dan damai sekali yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Ketika saya dipeluk itu, saya merasakan kedahsyatan yang luar biasa dalam hidup saya. Di situ saya tahu saya dipeluk Tuhan saat itu. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dipeluk sama Tuhan, tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan. Saya melihat seperti saya berada di suasana itu, dan saya melihat di depan saya ada saya sendiri. Saya waktu masih lahir, saya masih baby, saya sampai kecil TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah, sampai menikah dengan istri saya. Bahkan sampai saya di ruangan ICU, saya melihat diri saya, ada Tuhan di samping saya. Saya melihat Tuhan lagi pegang dada saya waktu pas di ruangan ICU itu. Dia pegang dada saya seperti ini, dan dia di samping saya. Nah, saya melihat dari waktu saya masih kecil, ketika saya latihan naik sepeda, saya nggak tahu ternyata saya diselamatkan Tuhan saat itu. Karena ada batu kerikil, karena jalan rumah saya itu masih berbatu-batu. Tapi ada beberapa batu yang Tuhan tiup. Terus ketika saya belajar, dia tiup sehingga batu-batu itu minggir tanpa saya tahu. Ternyata saya diselamatkan Tuhan. Kalau tidak, saya mungkin jatuh dan saya kena batu besar di sawah, di samping sawah saat itu, dan mengantuk kepada kepala saya. Dan saya mungkin saat itu bisa gegar otak ataupun saya bisa meninggal di tempat. Tapi di situ saya lihat Tuhan tolong saya. Mulai SD, terus saya pernah diusir sama bapak saya waktu pas malam jam 2 pagi. Saya lari, saya bingung, terus saya bingung cari di mana, karena jam 2 pagi itu saya nggak berani masuk ke rumah orang kan gitu. Jadi saya jalan kaki dan saya menemukan kuburan. Di samping kuburan ada sanggah gitu ya, sanggahnya orang Bali. Saya tidur di situ karena hangat. Saya tidur di situ dengan pakai sendal saya sebagai bantal tidur saya. Dan pada waktu itu dari tembok kuburan itu ada ular. Saya lihat ada ular itu masuk kuburan itu, masuk ke sanggah itu dan mau menggigit saya. Dan dia 2 meter, warnanya hijau gelap, lalu ada kuning di tubuhnya itu, dan matanya merah. Waktu dia lagi mendekati saya begini, lalu Tuhan hadir. Tuhan hardik dia, pergi. Lalu dia pergi, ular itu pergi. Dan saya lihat, Tuhan tolong saya. Waktu saya masih kecil, saya nggak tahu kalau saya diselamatkan Tuhan malam itu. Pada waktu saya udah mulai dewasa, saya banyak melakukan kesalahan dalam hidup saya. Dan ketika saya melakukan kesalahan itu, dosa-dosa itu, saya melihat diri saya melakukan, dan saya lagi senang-senangnya, Tuhan di samping saya lagi nangis. Jangan anakku, kata Tuhan di situ di samping dia nangis. Jangan anakku, jangan, dia sedih, dia nangis. Dan waktu aku melihat aku melakukan itu, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Ampuni aku. Waktu itu saya malu dan saya bilang, ampuni saya Tuhan. Tapi setelah saya melakukan dosa itu, saya selalu berdoa. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, saya bodoh, uang saya habis gara-gara ini. Tapi saya kaget ketika saya lagi berdoa gitu, saya lihat diri saya lagi berdoa begitu. Tuhan senang, dia menari di samping saya, dan dia langsung peluk dari belakang, bilang, ku ampuni kamu anakku, ku ampuni kau anakku. Iya, aku lihat Tuhan itu baik sekali kau Tuhan.
banyak aku melakukan kesalahan, tapi Tuhan mengampuni aku. Dan ketika saya melihat itu, ketika saya menikah sama istri saya lihat tangannya memberkati kepala saya dan istri saya. Ketika pendeta bilang amin, lalu dia yang tertawa, dia yang bertepuk tangan, dia yang paling bahagia di ruangan itu, dia yang bahagia di situ. Saya lihat, ih Tuhan, kau baik banget, kau memberkati aku waktu menikah. Lalu aku bilang, bersyukur aku punya Tuhan seperti engkau. Ketika saya melihat itu, saya bersyukur. Nggak lama kemudian Tuhan ngomong sama saya. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan dan bintang. Akulah Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Akulah Tuhan yang mengasihimu, Ronald, seperti biji mataku sendiri. Katanya Tuhan itu. Ketika dia ngomong itu, Bapak Ibu Saudara, saya nangis. Saya bilang, tiba-tiba roh saya ngomong begini, saya ngomong ini. Mulut saya tiba-tiba saya tidak ngomong Tuhan Yesus, saya tidak ngomong Tuhan, tidak ngomong Allah, Elohim, Yahweh, saya tidak ngomong itu. Roh saya ngomong, iya Bapak, iya Bapak, aku percaya. Saya bilang gitu. Ternyata panggilan dia di sana Bapak, Abah Bapak. Ronald, kesempatan adalah hak istimewaku. Dan hidup dan mati manusia ada di tanganku. Aku banyak memberikan kesempatan untuk orang hidup, untuk mengenal siapa aku. Aku yang disebut orang Yesus Kristus. Akulah yang disebut orang juru selamat. Akulah jalan terang dan hidup. Akulah dia. Aku juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk percaya. Dan aku memberi satu kesempatan dalam hidup mereka, yaitu doa. Karena disitulah aku mendengar dan menjawab, kata Bapak di situ. Lalu aku, oh iya Bapak, terima kasih Bapak. Saya bilang begitu. Nah Ronald, kamu jangan sombong. Ketika kamu sombong dalam hidup kamu gak akan bisa mendengar suaraku. Ketika kamu rendah hati dalam firman-Ku, kamu sebesar apapun dentuman ledakan masalah dalam hidup kamu akan mengerti rencanaku, kamu akan mengerti jalan-jalanku, kata Bapak begitu. Langsung ketika Bapak ngomong itu, aku langsung itu, makasih Bapak, kau mengasihi aku Bapak. Terima kasih Bapak, saya bilang begitu. Lalu dia bilang, Ronald, anakku, makan ya, ini ada makan. Jadi di samping itu ada pohon buah, di sebelah kanan saya disuruh makan. Pas saya petik buah itu, warnanya merah kayak setengah kendi, saya petik gini, langsung saya petik pucuknya gini. Dari pucuknya yang saya petik itu muncul buah baru lagi, gitu. Wih, saya langsung kaget, saya terkejut. Wih, ini pohon kok tumbuh buah baru lagi ketika saya petik. Lalu saya makan Bapak Ibu buah itu. Waduh, segar sekali buah itu, sampai airnya itu mengalir di dagu saya sampai di tenggorokan saya. Aduh Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih, saya bilang itu. Terima kasih. Di situ Bapak Ibu, saya menyaksikan kasih kebaikan Tuhan. Ketika saya makan itu saya rasa segar sekali. Terus tiba-tiba Bapak bilang begini, seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah, manis, segar, dan berkenan di hatiku. Ketika Bapak ngomong begitu, saya langsung gini, iya Bapak, aku mau, aku bilang gitu. Dan di situ saya merasakan sukacita bersama Bapak di situ. Lalu Bapak bilang begini, anakku, aku minta tolong ya sama kamu. Dia bilang minta tolong. Aku ingin kamu menjadi saksiku. Karena ini tempat hanya persinggahan buat kamu. Kamu kembali ya. Ketika Bapak bilang begitu, aku langsung ini, Bapak, aku nggak mau balik, Pak. Aku mau bersama engkau di sini selamanya, saya bilang begitu. Karena benar Bapak Ibu, ketika sudah bersama Bapak, kita nggak akan mau balik. Karena saya merasakan, waduh, begitu luar biasa tempat itu, begitu dahsyatnya Tuhan saya dan Bapak di surga itu ya. Bapak di surga bilang begini, anakku, masih banyak ku dengar anak-anakku berdoa, bahkan istri kamu. Tapi rencanaku belum selesai pada kamu. Kamu jangan khawatir, akan kucukupkan hidup kamu, asal kamu mau menjadi saksiku.
akulah, ya aku ingin mereka semua selamat. Aku mau orang-orang mengenal aku. Aku ingin mereka hidup di dalam keselamatan. Aku nggak mau mereka hidup dalam hukum dosa. Karena aku telah menebus mereka di kayu salib. Aku telah menyelamatkan mereka. Aku ingin mereka bahagia, kata Bapa. Di situ ketika aku mendengar suara perkataan begitu, senang sekali aku melihat Bapa itu benar-benar kasih. Dia adalah kasih, dia adalah Tuhan. Dan saya bilang, iya Bapa, saya mau. Ketika saya bilang begitu, Bapak bilang ini, terima kasih anakku. Lalu tiba-tiba badan saya kayak ditarik dari belakang. Tiba-tiba saya sudah jatuh dari plafon itu, masuk ke dalam tubuh saya lagi. Dan saya langsung saya melihat keadaan saya sudah bangun. Dan saya langsung lihat ruangan itu. Dan saya rasakan sakit kepala saya, sakit kaki saya. Saya merasakan ada banyak kabel di tubuh saya. Dan saya rasakan dinginnya AC di ruangan ICU itu ya. Lalu saya lihat suster, saya panggil suster, saya bilang, lalu mereka datang, mereka, ya gimana Pak Ronald? Saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang itu. Saya bilang, saya disembuhkan Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Terus selang berapa minggu, selang saya di ventilator saya dilepas dan suara saya masih gak bisa bersuara dulu. Tapi setelah bersuara, dokter datang pada saya bilang, Bapak Ronald ini bisa hidup mujizat. Jarang orang bisa, bahkan orang gak bisa di 30% saturasi oksigennya bisa hidup. Di bawah 50% sudah lewat. Kami pikir kami sudah gak lihat Bapak. Saya bilang sama dokter ini, Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Tuhan Yesus yang sembuhkan orang-orang yang sakit di sini, saya bilang. Tuhan Yesus yang luar biasa, saya bilang gitu. Terus saya disuruh tidur. Iya Pak, Bapak tidur. Saya di situ saya bersaksi kasih kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur karena pelayanan mereka juga, mereka baik-baik semua di rumah sakit itu. Saya berdoa buat semua suster-suster, perawat-perawat, bahkan dokter-dokter yang sudah di garda depan ya. Terima kasih. Kalau yang melihat ini, yang menonton, yang telah merawat saya terima kasih ya. Terima kasih sudah merawat saya dan menolong saya juga. Terima kasih juga untuk mereka yang sudah bekerja jauh dari keluarganya untuk merawat orang-orang sakit COVID-19 seperti saya. Terima kasih. Di tengah-tengah saya lagi sakit itu, saya melihat beberapa ada yang dipanggil Tuhan. Saya melihat ada yang keluar dan saya bilang, saya ingat lalu firman Tuhan bahwa ada firman Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kanan, 10.000 di sisi kiri, itu tidak menimpaku, aku hanya menonton. Aku ingat Mazmur 91 dan aku percaya Tuhan menjadi pembela aku. Terima kasih. Demikianlah kesaksian kami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga ini bisa menjadi berkat buat Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bu, kami berdua ucapkan buat setiap orang yang sudah berdoa buat kami, yang sudah mendukung kami dan support kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga buat seluruh tim medis yang sudah merawat suami saya dan juga membantu kami, dan bahkan kami mengucapkan terima kasih. Kami berdoa biar setiap orang yang saat ini mengalami sakit, Tuhan biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih buat semuanya, biarlah ini kesaksian ini boleh jadi berkat buat setiap orang ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan ya. Dan juga dari saya pribadi, bahwa apapun masalah keadaan kita hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID-19, banyak orang berkata, di mana Tuhan? Tetapi Tuhan ada di samping kita. Dia yang dikatakan Immanuel, Dia ada bersama kita. Kita kadang meremehkan doa, tetapi ketika kita berdoa, Dia menjawab. Di situ saya mengerti bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Bapak Ibu, apapun masalah kita hari-hari ini, tetaplah berdoa. Tetaplah berharap kepada satu nama yang dahsyat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Dia yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Dia juga Tuhan yang sama, yang memberikan keajaiban dalam hidup kita hari-hari ini. Dan saya keluarga dicukupkan oleh Tuhan hari-hari ini, oleh karena kasih kebaikan Dia. Kami bersaksi karena Dia sungguh baik. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu juga percaya, dan saya berharap Tuhan menyentuh hati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Tuhan tidak pernah jauh, dan percayalah, hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu haruslah bahagia, karena Tuhan ingin kita bahagia. Sayangku, aduh puji Tuhan udah keluar. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hei, semangat sayang. Puji Tuhan. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku disembuhkan.